Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPD LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 165 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kasih menjadi dasar untuk bertindak. Kasih menjadi dasar bertindak. Kalau kita mengobservasi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, setiap tindakan, setiap apa yang dilakukan oleh seseorang, pasti ada hal yang mendasarinya. Apapun yang dilakukan oleh seseorang pasti ada motivasinya. Ada yang memiliki dasar, motivasi untuk keuntungan pribadi. Melakukan sesuatu, mungkin menolong orang lain atau memberikan sumbangan. Motivasi tujuannya supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Ada juga yang memiliki motivasi, memiliki dasar ketika melakukan hal yang baik, supaya orang tersebut baik kepada dirinya. Ada yang memiliki motivasi, memiliki dasar ketika menolong seseorang, tujuannya supaya ketika dirinya sedang dalam kesusahan, orang yang ditolong itu gantian menolong ia. Jadi mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan. Itu yang mendasari, yang menjadi motivasi orang untuk melakukan hal yang baik dan lain sebagainya. Namun dalam kehidupan kekristenan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, setiap tindakan kita harus didasari oleh motivasi yang sama, yaitu didasari dengan kasih. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu harus didasari dengan kasih. Mengapa? Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam kehidupan orang Kristen, kasih bukan hanya sekedar identitas. Kasih bukan hanya sekedar ciri dari orang Kristen. Tetapi kasih harus menjadi jiwa dan jati diri kekristenan. Di mana kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam kasih. Sebagai orang-orang percaya, kita harus melakukan segala sesuatu didasari dengan kasih. Kasih menjadi dasar tindakan kita. Kasih harus menjadi dasar perbuatan kita. Kasih harus menjadi dasar apa yang kita lakukan.
Dengan demikian, kasih merupakan sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan semua orang Kristen, dalam kehidupan semua orang percaya. Kasih itu harus selalu ada. Rasul Paulus menjelaskan di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan, 1 Korintus 13, ayat 1, 2, dan 3, bahwa semua karunia yang kita miliki, semua karunia yang ada pada kita, semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita, tidak berarti apa-apa jika tidak didasari dengan kasih. Jika tidak ada kasih dalam hidup kita, semua karunia itu sia-sia. Tidak ada artinya. Segala talenta yang kita miliki, segala kemampuan yang ada pada kita, tanpa kasih tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Segala pengetahuan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, jika tanpa kasih, tidak ada artinya semuanya itu. Di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Sekalipun kita memiliki iman yang sempurna, dikatakan imannya sempurna, bisa memindahkan gunung, tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya, tidak ada faedahnya. Segala hal yang kita lakukan, perbuatan baik, kita memberikan apapun yang kita miliki, bahkan memberikan tubuh kita untuk dibakar, tapi kalau tidak didasari dengan kasih, tidak ada faedahnya. Jadi kasih harus menjadi dasar dari segala tindakan kita. Kasih harus menjadi dasar dari segala apa yang kita lakukan. Kasih harus menjadi dasar perbuatan kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia karena didasari dengan kasih. Karena dilakukan dengan kasih. Karena kita kerjakan, kita lakukan karena kita mengasihi. Sehingga semua tidak sia-sia. Kalau kita melihat Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu juga didasari dengan kasih. Ketika melihat orang yang sakit, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus menyembuhkan orang sakit tersebut. Ketika melihat ada orang muda yang meninggal dan ibunya, seorang janda yang tinggal di Nain itu sedang menangis, Yesus melihat hal tersebut, maka hatinya tergerak dengan belas kasihan dan Yesus membangkitkan orang muda yang ada di Nain itu yang mati. Ketika melihat orang banyak yang mengikuti dia, sudah 3 hari lamanya mereka mengikuti, mereka tidak makan, mereka lapar, hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga Yesus memberi mereka makan sampai kenyang. Jadi apapun yang Yesus lakukan didasari dengan kasih, karena Yesus mengasihi. Bahkan dia datang ke dunia, lahir sebagai manusia, mati di atas kayu salib, karena dia mengasihi kita manusia yang berdosa untuk menebus dan menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Yesus lakukan itu didasari dengan kasih. Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Kasih Yesus adalah kasih agape,
Dan itulah yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai umat-umatnya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Pelajaran yang kita dapatkan, interpretasi dari hal ini, yaitu tanpa kasih semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Melakukan segala sesuatu didasari dengan kasih. Ketika mungkin Bapak Ibu bekerja di tempat kerja, lakukan pekerjaan itu didasari dengan kasih. Lakukan dengan kasih. Di dalam keluarga, sedang membantu istri, membantu anak, membantu suami, lakukan didasari dengan kasih. Ketika menolong tetangga, melakukan sesuatu yang baik kepada tetangga, lakukan dengan kasih. Jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan balasan. Jangan mengharapkan supaya saya kalau susah dia juga menolong saya. Tapi lakukanlah dengan kasih agape. Dengan ketulusan, keikhlasan, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Maka yang kita lakukan itu tidak sia-sia ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ketika kita ada di gereja, di rumah Tuhan, kita melayani Tuhan, menjadi singer, menjadi penerima jemaat, menjadi WL, dan lain sebagainya. Lakukanlah dengan kasih, karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Kasih harus menjadi dasar dari segala tindakan perbuatan kita. Karena tanpa kasih, apapun yang kita lakukan, sia-sia, tidak ada artinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami pun mau Tuhan hidup di dalam kasih. Melakukan segala sesuatu dengan kasih. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami, pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami, keluarga GBD Ilsade Magelang, dan setiap orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.